Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Elsa Rohmania dan rekan saya Irni Septiani. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai refleksi geser. Hmm, Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa jenis transformasi, yaitu ada refleksi atau pencerminan, ada translasi atau geseran, dan ada rotasi atau perputaran. Nah, berdasarkan materi tersebut, maka akan menghasilkan sebuah sifat. Di antaranya yang pertama, ketika ada dua translasi dikomposisikan, maka akan menghasilkan sebuah translasi itu sendiri. Yang kedua, ketika ada dua refleksi dikomposisikan, maka akan menghasilkan sebuah translasi atau rotasi. Yang ketiga, ketika ada dua rotasi dikomposisikan, maka akan menghasilkan sebuah translasi atau rotasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas mengenai komposisi, namun bukan komposisi dua transformasi yang sama, tetapi kita akan membahas dari komposisi dua transformasi yang berbeda. Kita bisa lihat judulnya, yaitu refleksi geser, berarti refleksi plus geseran, di mana geseran itu adalah sebuah translasi. Nah, jadi maka dapat kita simpulkan bahwa refleksi geser adalah bagian dari komposisi transformasi, yaitu mengenai perhitungan refleksi dan translasi. Nah, di sini selanjutnya yaitu definisi refleksi geser. Nah, ketika suatu pemetaan P disebut refleksi geser jika ada sebuah garis G dan segmen berarah garis AB yang sejajar G, sedemikian sehingga P sama dengan GAB MG. Nah, jadi refleksi geser itu kita lambangkan P. Nah, P itu merupakan hasil komposisi antara translasi atau GAB dengan refleksi atau MG. Nah, berarti refleksi geser itu komposisi antara translasi dengan refleksi. Kita lihat pada gambar di sini. Nah, ketika ada garis berarah AB yang sejajar dengan sebuah garis G, garis sejajar AB yang sejajar dengan garis G. Nah, terus kita misalkan yang akan kita refleksikan itu titik C. Ini kita ilustrasi belum ada garis, misalkan di sini titik C. Nah, titik C itu kita refleksikan terhadap garis G. Terhadap garis G, maka akan menghasilkan titik C aksen. Nah, terus dari C aksen itu kita refleksikan sejauh ruas garis berarah AB sehingga geserannya dari C aksen akan menjadi C double aksen. Jadi titik C kita refleksikan terhadap garis G, maka akan menghasilkan C aksen. Nah, dari C aksen ini kita refleksikan sejauh ruas garis berarah AB sehingga akan menghasilkan C double aksen. Sehingga terbukti bahwa dapat diperoleh dari refleksi geser C sama dengan GABMGC sama dengan GABC aksen sama dengan C double aksen. Selanjutnya, teorema 12.1. Komposisi atau hasil kali sebuah perputaran atau rotasi dengan sebuah geseran atau translasi adalah sebuah putaran atau rotasi yang membentuk sudut sebesar sudut rotasi yang diketahui. Kita buktikan dari teorema 12.1 kita dapat rho A, theta atau dibaca rotasi terhadap titik pusat A sejauh theta dan translasi GBC atau dibaca geseran terhadap ruas berarah garis BC. Nah, kita akan buktikan kasus pertama, GBC komposisi rho A, theta sama dengan rho E, theta. Kasus kedua,
Rho A, theta komposisi GBC sama dengan Rho E, theta. Nah, untuk kasus pertama, kita langkah pertama itu membuat ruas garis BC. Kemudian kita membuat dua garis yang sejajar S dan T yang berpotongan tegak lurus dengan BC. Kemudian kita tarik garis PQ yang sejajar dengan BC memotong garis S di P dan memotong garis T di Q. Sedemikian sehingga PQ sama dengan 1/2 BC. Kemudian menarik garis R memotong titik S di titik A dan besar sudut R ke S adalah 1/2 theta. Kemudian kita perpanjang garis R sehingga memotong garis T di titik E. Nah, jelas diperoleh bahwa sudut R ke S adalah 1/2. Menurut teorema sebelumnya atau pada materi sebelumnya, GBC itu sama dengan MT komposisi MS dan Rho A, theta itu sama dengan MS komposisi MR. Nah, maka GBC komposisi Rho A, theta sama dengan MT komposisi MS komposisi MS komposisi MR. MS komposisi MS bisa kita ubah menjadi identitas sehingga kita dapat GBC komposisi Rho A, theta itu sama dengan MT komposisi identitas komposisi MR. Kita dapat GBC Rho A, theta sama dengan MT komposisi MR. MT komposisi MR kita bisa ubah menjadi Rho E, theta sehingga terbukti kasus pertama GBC komposisi Rho A, theta itu sama dengan Rho E, theta. Untuk kasus kedua, langkah pertama kita membuat ruas garis BC, kedua kita membuat dua garis sejajar T dan S yang berpotongan tegak lurus dengan BC. Ketiga, kita tarik garis PQ yang sejajar dengan BC, memotong garis T di P dan memotong garis S di Q. Nah, sedemikian sehingga PQ itu sama dengan 1/2 BC. Menarik garis R, memotong garis T di titik A dan besar sudutnya R ke S adalah 1/2 theta. Kemudian perpanjang garis S sehingga memotong garis perpanjang garis R sehingga memotong garis T di titik A. Nah, jelas diperoleh sudut S ke R adalah 1/2 theta. Menurut teorema, GBC sama dengan MS komposisi MT dan Rho A, theta sama dengan MR komposisi MS, maka Rho A, theta GBC sama dengan MR komposisi MS komposisi MS komposisi MT. Sehingga kita dapat MS komposisi MS itu identitas. Jadi kita dapat Rho A, theta komposisi GBC sama dengan MR komposisi MT. Kita ubah MR komposisi MT menjadi Rho E, theta sehingga terbukti kasus kedua itu Rho A, theta komposisi GBC sama dengan Rho E, theta. Selanjutnya teorema 9.1. Jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan saling berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah 1/2 theta, maka Rho A, theta sama dengan RT komposisi RS. Akibatnya, andaikan rotasi Rho A, theta dan refleksi MS, maka kita lihat kondisi A anggota S dan A bukan anggota S. Maka untuk yang pertama, A anggota S tarik garis T melalui A sehingga sudut antara S ke T adalah 1/2 theta. Nah, kita dapat Rho A, theta komposisi MS sama dengan MT komposisi MS komposisi MS. Kita satukan MS komposisi MS sehingga kita bisa ubah menjadi identitas sehingga kita dapatkan Rho A, theta komposisi MS sama dengan MT. Yang kedua, A bukan anggota S. Langkah-langkahnya itu pertama, tarik garis T tegak lurus S melalui A. Kedua, tarik garis S melalui A sehingga sudut antara R ke T 1/2 theta. Maka Rho A, theta
komposisi MS sama dengan MR komposisi MT komposisi MS. MT komposisi MS kita bisa ubah menjadi SB, sehingga kita dapat rho A, theta komposisi MS sama dengan MT komposisi SB. Andaikan Pi sebuah garis melalui B tegak lurus R, andaikan W sebuah garis melalui B yang sejajar dengan R, maka SB sama dengan MW komposisi MP. Kita substitusikan MW komposisi MP ke SB, sehingga kita dapat rho A, theta komposisi S sama dengan MR komposisi MW komposisi MP. MR dan MW kita gabungkan sehingga kita peroleh, karena digabungkan karena mereka itu W dan R sejajar, maka menjadi sebuah translasi, sehingga diperoleh rho A, theta komposisi MS sama dengan GBC komposisi MP dengan C sama dengan Pi irisan R. Selanjutnya teorema 10.1. Suatu komposisi sebuah refleksi terhadap garis dengan sebuah rotasi yang mengelilingi titik terletak pada garis tadi adalah sebuah refleksi geser. Bukti. Akibat pertama, jika AB merupakan sebuah segmen yang tidak tegak lurus dengan S, maka komposisi dari translasi GAB dengan refleksi MS adalah suatu refleksi geser. Kita ambil titik C sedemikian sehingga AC tegak lurus dengan S dan CB sejajar dengan S, maka AC sama dengan AC tambah CB. Kita ambil dari definisi, yaitu GAB komposisi MS sama dengan, karena GAB kita dapatkan, kita ubah menjadi GCB komposisi GAC, kita dapat itu dari AC sama dengan AC tambah CB. Kita masukkan menjadi GCB komposisi GAC komposisi MS. Nah, kita ubah GAC menjadi MR komposisi MS dilihat dari gambar, sehingga kita dapatkan GAB komposisi komposisi MS sama dengan GCB komposisi MR komposisi MS komposisi MS. Kita ubah MS komposisi MS menjadi identitas, sehingga kita dapat GAB komposisi E sama dengan GCB komposisi MR. GCB komposisi MR diubah menjadi pencerminan. Jadi GAB komposisi MS itu sama dengan P, dimana suatu percerminan geser karena R sejajar dengan CB. Akibat kedua, apabila ada garis R dan RST tidak berpotongan pada satu titik dan tidak ada pasangan sejajar, maka setiap hasil kali refleksi MR, MS, dan MT adalah suatu refleksi geser. Soalnya diketahui titik A, titik B, titik P, dan titik Q setiap tiga titik tidak ada yang kolinial apabila E sama dengan garis AB. Nah, kolinial itu segaris, berarti ketika tiga titik tidak ada yang kolinial, berarti tiga titik tersebut tidak ada yang segaris. Lukislah P aksen sama dengan GAB MSP. Nah, ini sama dengan teorema ini, yang menurut teorema 12 GBC sama dengan MTMS. Nah, sama dengan itu. Nah, kita misalkan sebuah titik AB, S sama dengan AB. Misalkan titik A di sini, B di sini, kan S sama dengan garis AB, berarti kita ilustrasikan S dari titik A dan dari titik B. Nah, terus
Yang diketahui lagi titik P, misalkan titik P di sini dan titik Q di sini. Nah, terus yang ditanyakan adalah lukislah P aksen, berarti titik P, kita fokus dulu terhadap titik P. Nah, maka kita lihat P direfleksikan terhadap garis S. Nah, dari P kita refleksikan terhadap garis S. Maka akan menghasilkan P0. Nah, kemudian dari titik P0 kita operasikan dengan menggeser atau mentranslasikan terhadap garis AB. Nah, berarti ketika translasi dihasilkan berdasarkan komposisi dari dua refleksi seperti teorema ini G. Nah, seperti teorema di sini GBC sama dengan MST. Nah, berarti kita misalkan GAB ini dengan MT dan MR. Maka kita punya dua garis sejajar, yaitu garis T dan garis R. Kita misalkan T di sini dan R di sini. Sehingga ketika titik P0 kita refleksikan terhadap garis T, maka akan menghasilkan P1. Nah, dan dari P1 ini kita refleksikan lagi terhadap garis R, maka akan menghasilkan P aksen. Nah, sehingga terbukti bahwa P aksen bisa kita peroleh dari GAB MSP. Nah, seperti uraiannya di sini, misalkan kita akan mencari P0 dengan titik P diketahui, lalu kita refleksikan terhadap garis S. P diketahui titik P, kita refleksikan terhadap garis R. S, maka akan menghasilkan P0. Nah, terus dari sini P0 kita refleksikan lagi terhadap garis T, maka P0 kita refleksikan terhadap garis T, maka akan menghasilkan P aksen. Terus maka akan menghasilkan P1. Nah, dari P1 ini kita refleksikan lagi ke MR atau ke garis R, maka akan menghasilkan P aksen, sehingga terbukti P aksen sama dengan GAB MSP. Selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui 3 garis R, S, T tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Jika R irisan S sama dengan C, R irisan T sama dengan A, S irisan T sama dengan B, lukislah sumbu refleksi geser R sama dengan MT, MS, MR. Nah, ini sama halnya dengan teorema 10.1 yang akibat 2. Apabila ada garis R, S, dan T tidak berpotongan pada satu titik dan tidak ada pasangan sejajar, maka setiap hasil kali refleksi MR, MS, dan MT adalah suatu refleksi geser. Nah, itu sama, soal ini sama halnya dengan teorema yang ini. Maka kita identifikasi dulu soalnya. Berarti yang diketahui garis R, garis S, dan garis T. Ya, ketiga titik tersebut tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Berarti kita misalkan garis R, kita misalkan garis R di sini, terus garis S, misalkan di sini, dan garis T di sini. Nah, kan itu tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Kita abaikan dulu titik-titik di sini dan garis lainnya selain garis R, S, dan T. Nah, kan berarti tidak melalui titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Terus kita ketahui lagi jika R irisan S sama dengan C. Berarti R irisan S atau R titik potong antara R dan S, berarti di sini berarti
R irisan S sama dengan titik C. Terus yang diketahui lagi, R irisan T itu sama dengan titik A. Berarti di sini garis R irisan T itu adalah titik A. Berarti di sini. Terus garis S irisan T. Nah, itu adalah titik B di sini berarti. Nah, terus yang ditanyakan garis R. Nah, untuk untuk mencari garis R, kita fokus dulu pada titik A. Nah, di sini untuk titik A, kita berarti A refleksi terhadap MR, terus direfleksikan lagi terhadap garis S, dan direfleksikan lagi terhadap garis T. Berarti kita fokus terhadap titik A di sini. Titik A kita refleksikan terhadap garis R. Nah, titik A itu direfleksikan terhadap garis R, maka akan menghasilkan A itu sendiri. Karena titik A berada pada garis R tersebut, maka ketika kita merefleksikan titik A terhadap garis R, maka hasilnya A itu sendiri. A kita refleksikan terhadap garis S, maka akan menghasilkan A1. Nah, dari A1 ini kita refleksikan lagi terhadap garis T, maka akan menghasilkan A aksen. Terus yang kedua, untuk titik B. Untuk titik B, kita refleksikan dulu terhadap garis R. B kita refleksikan terhadap garis R, maka akan menghasilkan B0. Dari B0 kita refleksikan lagi terhadap garis S, maka akan menghasilkan B1. Nah, dari B1 kita refleksikan lagi terhadap garis T, maka akan menghasilkan B aksen. Nah, terus sekarang untuk titik C. Nah, dari titik C, kita fokus terhadap titik C. Nah, ketika kita refleksikan titik C terhadap garis R, maka hasilnya akan C itu sendiri. Kenapa? Karena C berada pada garis R. Terus C tersebut kita refleksikan lagi terhadap garis S, maka hasilnya akan tetap sama karena garis titik C berada pada garis S juga. Kemudian dari titik C itu juga kita refleksikan terhadap garis T, maka akan menghasilkan C aksen. Nah, jadi dapat kita ketahui ini A aksen berada di A aksen berada di sini, B aksen berada di sini, C aksen berada di sini. Nah, terus kita cari titik tengah antara A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Nah, titik tengahnya misalkan dari A ke A aksen di sini yang titik oranye, terus dari B ke B aksen di sini, dan dari C ke C aksen itu berarti ini titik A double aksen, ini titik B double aksen, dan ini titik C double aksen. Nah, terus hubungkan titik tengah tersebut menjadi sebuah garis sehingga diperoleh sumber refleksi geser R. Nah, dihubungkan titik tengah tersebut, kita hubungkan menjadi sebuah garis, maka ini merupakan sumber refleksi geser R. Maka diperoleh sumber refleksi geser R sama dengan MT MS MR. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Irni Septiani. Kepadanya saya persilahkan. Soal nomor 3, diketahui A 2,-3, B 6,4, dan persamaan garis T yaitu Y sama dengan 0, dan P, G, AB komposisi MT, kita tentukan P 1,2. Dari soal kita dapat bahwa P itu G, AB komposisi MT, sehingga
kita akan merefleksikan terlebih dahulu 1,2 terhadap garis T, sehingga kita dapat 1, negatif 2. Kemudian 1, negatif 2 kita translasikan menggunakan rumus translasi. Kita dapat 6 kurang 2 tambah 1 di koma 4 tambah 3 kurang 2. Sehingga kita dapatkan P1,2 adalah 5,5. Soal nomor 4 diketahui A 1,3, B 3, negatif 2, dan C 2,5 serta persamaan garis G yaitu X tambah Y sama dengan 1. Tentukan C aksen di mana C aksen itu sama dengan GAB komposisi MG komposisi C. Penyelesaiannya, pertama-tama kita harus mencari refleksi C terhadap garis G. Pertama kita cari gradien garis G dengan mengubah garis G menjadi Y sama dengan negatif X tambah 1, sehingga gradien M1 nya itu adalah negatif 1. Nah, karena saring tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Karena M1 sudah diketahui, maka kita substitusikan negatif 1 dikali M2 sama dengan negatif 1, sehingga M2 nya itu adalah 1. Kemudian kita mencari titik tengah, misalkan titik tengahnya itu adalah P dan Q adalah pencerminan dari C terhadap garis G, maka P itu adalah titik tengah dari C dan Q. Menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, kita dapatkan C-nya itu 2,5, kita substitusikan sehingga menjadi Y kurang 5 sama dengan X kurang 2. Kita pindah ruas negatif 5 menjadi Y sama dengan X dikurang 2 ditambah 5, sehingga kita dapatkan Y sama dengan X tambah 3. Dari persamaan G yang sudah kita ubah, kita dapat Y sama dengan negatif X ditambah 1. Kita substitusikan sehingga menjadi negatif X ditambah 1 sama dengan X tambah 3. Kita dapatkan negatif 2X ditambah 2 itu menjadi X itu sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 kita substitusikan ke Y sama dengan negatif X ditambah 1, maka kita dapatkan Y nya itu adalah 2. Jadi titik tengah dari C dan Q adalah negatif 1,2. Nah, karena P adalah titik tengah dari C dan Q, maka kita akan mencari titik Q yang belum diketahui dengan rumus XP, YP sama dengan XQ tambah XC per 2, YQ tambah YC per 2. P-nya itu negatif 1 per 2 kita substitusikan karena kita akan mencari Q. Jadi XQ dan YQ-nya itu dibiarkan, kemudian XC dan YC itu sudah diketahui yaitu 2,5, kita substitusikan sehingga kita dapat negatif 1 sama dengan XQ tambah 2 per 2 dan 2 sama dengan YQ tambah 5 per 2, sehingga kita kalikan dengan 2. Kita dapatkan negatif 2 ditambah XQ tambah 2 dan 4 sama dengan YQ tambah 5. Kemudian kita bisa dapatkan XQ-nya itu negatif 4 dan YQ-nya itu negatif 1. Maka titiknya itu negatif 4, negatif 1. Nah, kita akan mentranslasikan negatif 4, negatif 1 terhadap AB. Dengan menggunakan rumus translasi, kita dapatkan negatif 4 ditambah 3 kurang 1, 1 tambah 2 kurang 3. Negatif 1 tambah negatif 2 kurang 3, sehingga kita dapatkan C aksennya itu adalah negatif 2 di negatif 6. Kemudian soal terakhir, soal nomor 5, diketahui A 1,2, B 2, negatif 2 serta persamaan garis G yaitu X tambah Y sama dengan 1 dan H X sama dengan 1. Jika tadi kita menentukan titik, maka sekarang kita menentukan persamaan. Tentukan persamaan G aksen, di mana G aksen itu GAB komposisi MH komposisi G.
Nah, pertama-tama kita menentukan dua buah titik yang melalui titik garis G. Misalkan titik tersebut itu P dan Q. Misalkan titik yang terletak pada garis G adalah P 1,0 dan Q 0,1. Pertama-tama kita harus menentukan dulu P aksennya. P aksennya itu GAB komposisi MH komposisi P, di mana hanya itu 1,2 dan B-nya itu 2, -2. Nah, kita masukkan dulu nilai P-nya itu kan 1,0. Nah, kita refleksikan 1,0 terhadap garis H. Karena garis hanya itu X sama dengan 1, artinya 1,0 itu berada pada garis H, maka refleksinya itu 1,0 tetap. Kemudian kita translasikan 1,0 menggunakan rumus translasi sehingga menjadi 1 ditambah 2 kurang 1 sama dengan 0 ditambah negatif 2 kurang 2. Kemudian kita dapatkan P aksennya itu adalah 2, -4. Setelah mencari P aksen, kita tentu juga harus mencari Q aksen. Q aksennya itu sama dengan GAB komposisi MAH. Maaf, itu harusnya Q, bukan P. MH Q, di mana A 1,2 dan B 2, -2. Kemudian kita substitusikan nilai dari titik Q tadi, yaitu 0,1. Kita refleksikan terhadap garis H, kita dapatkan 2,-1. Kemudian 2,1. Kemudian 2,1 tersebut kita translasikan menggunakan rumus translasi, sehingga kita dapat 2 ditambah 2 kurang 1, 1 tambah negatif 2 kurang 2, kita dapatkan 2 ditambah 1, 1 kurang 4, sehingga kita dapat Q aksennya itu 3, -3. Nah, setelah mendapatkan P aksen dan Q aksen, kita akan mencari persamaan garis Q aksen dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita dapat P aksen dan Q aksen tadi kita substitusikan menjadi Y kurang negatif 4 per negatif 3 dikurang negatif 4 sama dengan X negatif 2, 3 kurang 2. Kemudian kita sederhanakan. Setelah disederhanakan, kita kali silang, sehingga kita dapat Y tambah 4 sama dengan X kurang 2. Kita pindah ruaskan X ke kiri dan 4 ke kanan, sehingga kita dapat Y kurang X sama dengan negatif 4 kurang 2. Kita sederhanakan menjadi Y kurang X sama dengan negatif 6, sehingga Q aksennya itu atau persamaan garis Q aksennya itu adalah Y kurang X sama dengan negatif 6. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.